Dan yang saya hormati Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Keradenan tahun 2022 beserta anggotanya. Dan yang saya hormati segenap tim penguji Pengisian Perangkat Desa Keradenan tahun 2022. Dan tak lupa kepada saudara sekalian yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menjadi panutan kita, yang menjadi suri tauladan bagi kita, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita sudah mengetahui perkembangan zaman yang begitu besar. Perkembangan zaman yang begitu besar merubah semuanya, termasuk di era digitalisasi. Kita semuanya tahu apa itu digitalisasi. Semuanya begitu cepat, informasi ataupun apapun semuanya serba cepat. Namun yang perlu kita garis bawahi, ketika kita didatangkan dengan generasi yang begitu cepat, apakah kita semuanya sudah mampu mencerna peradaban yang seperti itu? Apakah kita sudah mampu mencerna, menimbang bagaimana kemajuan zaman itu kepada kita semuanya? Kita tahu perkembangan zaman dapat mempengaruhi beberapa sektor, dan diantaranya adalah dalam sektor ekonomi. Kita meskipun mendapatkan era digitalisasi yang begitu cepat, tetapi kita perlu menggarisbawahi bahwasanya itu adalah sebuah tantangan yang begitu besar. Itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwasannya kita semuanya mungkin mengira itu adalah sebuah kemajuan zaman, tetapi kita belum mampu mencerna dengan baik, belum dapat menyaringnya dengan baik. Begitu halnya dengan sektor ekonomi. Di sektor ekonomi kita mempunyai PR yang begitu besar. Kita tahu tahun 2019 tidak hanya negara Indonesia tetapi dunia mengalami masa pandemi, yaitu munculnya wabah COVID-19. Kita tahu pada saat wabah tersebut muncul dan berlangsung selama beberapa tahun, kita diharuskan untuk menggunakan digitalisasi begitu besar, begitu banyak sekali. Lantas, apa dampak pada ekonomi kita? Dalam ekonomi kita mempunyai PR. Itu adalah sebuah tantangan besar yang harus dapat kita simpulkan ataupun kita selesaikan bersama-sama. Tidak hanya di beberapa negara yang terdampak dengan adanya COVID, namun semua negara semuanya melek, semua bingung mengatasinya. Ekonominya semuanya runtuh karena adanya wabah COVID-19. Lantas bagaimana dengan negara Indonesia? Alhamdulillah, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, begitu besar. Meskipun perlahan-lahan, tapi
Indonesia dapat mengatasinya dengan baik. Tepuk tangan untuk Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita masih mempunyai PR, yaitu tentang perekonomian. Sebagai contoh, wabah COVID berdampak kepada dunia maupun negara. Tak lain adalah negara Indonesia, entah itu di kota maupun di desa. Mungkin di kota sudah mempunyai kemajuan teknologi yang pesat, namun bagaimana dengan desa? Ya sudah, cukup Mas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.